Shalom saudara, terima kasih karena mengambil masa untuk mendengar siri apologetik yang akan disampaikan dalam beberapa bahagian ini. Topik pertama dalam siri apologetik ini adalah mempertahankan ketuhanan Yesus. Kenapa keilahian Kristus penting? Jika Yesus bukan Tuhan, Ia sekadar seorang manusia biasa. Maka sebagai manusia biasa, Yesus akan mempunyai dosa. Dan kalau Yesus berdosa, mustahillah Yesus dapat menjadi penyelamat yang sempurna dan menggenapi pekerjaan penebusannya. Jikalau Yesus adalah Tuhan, maka Ia memiliki sifat yang ilahi, sifat yang mulia dan sempurna. Dengan itu, Yesus dapat menjadi korban yang sempurna untuk membayar dosa manusia. Jikalau Yesus bukan Tuhan, mustahillah Yesus dapat menanggung dosa manusia, apalagi menanggung kemurkaan penghukuman Allah. Dan jikalau Yesus tidak dapat melaksanakan kerja penebusannya, maka manusia tidak akan ada keselamatan, tidak akan ada harapan. Manusia akan binasa untuk selama-lamanya. Tetapi karena Yesus adalah Tuhan, Yesus dapat menjadi penyelamat yang sempurna, dan melalui pengorbanannya yang hanya satu kali sahaja. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 10 ayat 14, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Maka kalau Anda disoal, macam mana kamu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Bolehkah Anda menjelaskan ketuhanan Yesus? Nah, dalam Alkitab, Yesus tidak berkata, "Akulah Tuhan, maka kamu mesti sembah aku." Ya, memang betul. Yesus tidak berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Tapi ketuhanan Yesus sangat jelas dapat kita lihat dalam Alkitab. Kalau kita membuka hati untuk mengenal Yesus secara pribadi. Ada 5 cara untuk membuktikan ketuhanan Yesus tanpa Yesus mengatakan akulah Tuhan. Yaitu yang pertamanya, kebangkitan Yesus dari mati. Dan yang kedua, penggenapan nubuatan tentang Yesus. Yang ketiga, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang keempat, hidupnya yang tidak berdosa. Dan yang kelima, Yesus memiliki sifat-sifat yang ilahi. Kita lihat yang pertama, yaitu penggenapan nubuatan tentang Yesus. Nah, pertimbangkan sebahagian dari nubuatan-nubuatan berikut tentang Yesus yang dipaparkan di skrin Anda. Tapi saya hanya lihat beberapa nubuatan tentang Yesus saja. Yaitu yang pertama, telah dinubuatkan bahwa Yesus akan dilahirkan oleh seorang anak darah. Dan nubuatan ini benar-benar terjadi. Dan Yesus itu akan dilahirkan dari suku Yehuda, dari keturunan Daud, dan akan dilahirkan di Bethlehem, akan diurapi oleh Roh Kudus. Yesus akan melakukan mukjizat-mukjizat. Ada juga nubuatan tentang penyalibannya, yaitu Yesus akan dijual dengan harga 30 keping uang perak. Dan duit itu akan digunakan untuk membeli tanah untuk
tukang periuk belanga. Dan Yesus itu juga akan diejek-ejek dan disalibkan. Dan dia mengharungi kesengsaraan dengan sabar. Dia akan dipukul dan diludahi. Nah, terdapat sekurang-kurangnya 300 nubuatan tentang Yesus. Wow. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah manusia yang biasa. Karena terdapat begitu banyak sekali nubuatan tentang Yesus. Dan kebanyakan nubuatan-nubuatan ini dicatat untuk kita dalam Perjanjian Lama. Bukan oleh seorang penulis atau seorang nabi, tetapi beberapa nabi dan beberapa penulis. Dan kalau Anda perhatikan nubuatan-nubuatan tersebut, kebanyakannya sangat detail sekali. Itu sangat spesifik. Yaitu bukan nubuatan yang umum ataupun yang general. Contohnya, tempat kelahiran Yesus dinubuatkan dengan begitu spesifik sekali, yaitu di Bethlehem. Dan tentang cara kematiannya, sampai dinubuatkan bahwa askar-askar akan membagi-bagikan pakaiannya. Itu juga dinubuatkan. Dan termasuk tulang Yesus tidak akan dipatahkan. Dan juga Yesus akan dijual dengan uang perak 30 keping. Tepat 30 keping. Tak kurang satu, tak lebih satu. Dan duit itu akan digunakan untuk membeli tanah tukang periuk belanga. Dan yang luar biasanya, kebanyakan dari nubuatan-nubuatan ini telah digenapi dalam Perjanjian Baru. Nah, adalah penting untuk mengetahui bahwa semua nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama telah dicatat beberapa abad yang lalu, yaitu sekurang-kurangnya 400 tahun sebelum kelahiran Yesus. Nah, secara lahiriah, ia adalah sesuatu yang mustahil untuk membuat ramalan-ramalan yang akan digenapi beratus-ratus tahun kemudian. Maka, penggenapan nubuatan juga membuktikan satu kebenaran yang sangat penting, yaitu Alkitab kita adalah benar. Amin. Dan apa yang ditulis di dalamnya adalah benar dan boleh dipercayai. Sebab sekiranya ada satu nubuatan yang tidak terjadi, maka kita harus meragui kesahihan Alkitab. Tetapi kita tahu bahwa kebanyakan nubuatan, terutamanya tentang Yesus, telah terjadi. Nah, saya katakan kebanyakan, karena ada satu nubuatan tentang Yesus yang belum terjadi, yaitu kedatangannya yang kali kedua. Tapi kita percaya dan yakin nubuatan ini akan terjadi, karena semua nubuatan sebelumnya tentang Yesus juga telah terjadi. Dan apabila Yesus datang kembali, semuanya akan berakhir. Penghakiman dunia akan bermula. Dan sebagai orang-orang yang telah beriman kepada Yesus, kita tidak perlu takut dengan kedatangan Yesus. Malah kita sekarang menanti-nantikan kedatangan Yesus dengan penuh harapan. Karena apabila Yesus datang kembali, Yesus akan menubuhkan kerajaan baru, dan kita yang setia sampai akhir akan dimuliakan dan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Wow. Yesus akan menghakimi seluruh dunia. Kita tidak akan dihakimi, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama Yesus. Ya, seperti mana kata Yesus dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, dengar sekali lagi. Ia akan mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, kepada Anda yang belum percaya kepada Yesus, saya mendorong Anda berdasarkan kebenaran-kebenaran yang telah kita dengar tentang Yesus. Terimalah Yesus sebagai penyelamat dan Tuhan, dan Anda akan menerima pengampunan dosa sekarang dan diselamatkan. Kita tidak perlu tunggu sampai akhirat ya untuk mengetahui sama ada sudah selamat atau tidak. Sekarang, hari ini, Anda boleh tahu bahwa Anda dapat diselamatkan. Karena keselamatan itu sudah sedia ada sekarang. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang boleh kita terima dengan percaya dan beriman. Seperti mana janji Allah mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, bukalah hati Anda untuk terus mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dengan ini tamatlah bahagian pertama siri apologetik mempertahankan atau menjelaskan ketuhanan Yesus. Sekian, terima kasih dan Tuhan memberkati.